Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan taat dan patuh terhadap ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Eni Rohaini dari Prodi PAI Karyawan. Saya di sini akan membahas mengenai aliran-aliran ilmu kalam. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir mengapa terdapat perbedaan dalam ajaran agama Islam? Apakah teman-teman tahu mengapa timbul berbagai macam aliran-aliran dalam agama Islam, kemudian melahirkan sebuah perbedaan? Jadi, dalam sejarah Islam terdapat aliran-aliran yang disebut dengan aliran-aliran ilmu kalam. Kemudian, aliran-aliran tersebut berkembang menjadi ajaran yang diyakini oleh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Pernah gak teman-teman merasakan perbedaan? Perbedaan itu kan ada perbedaan fisik, jenis kelamin, perbedaan suku, budaya, bahkan perbedaan agama. Belum tentu satu agama ajarannya sama. Kenapa? Karena dalam sejarah agama Islam memiliki aliran-aliran yang berbeda, sehingga membawa ajaran dan pemahaman yang berbeda. Selanjutnya, ini adalah aliran-aliran yang akan kita bahas ya. Di antaranya, yang pertama ada aliran Khawarij, yang kedua Murji'ah, yang ketiga Syiah, yang keempat Jabariyah, yang kelima Qadariyah, yang keenam Mu'tazilah, dan yang ketujuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, kita akan membahas aliran Khawarij. Aliran Khawarij adalah golongan yang keluar dari semua pihak, tidak mau mengakui pemerintahan siapapun, dan berdiri sendiri, tidak mau diatur. Mereka hanya mengakui Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab, dan mengatakan Khalifah Utsman telah berkhianat dan menyeleweng, dan Khalifah Ali telah menjadi kafir. Begitulah pengakuannya. Adapun sebab-sebab terjadinya golongan Khawarij, yaitu pemahamannya. Yang pertama, semua orang yang membantah pahamnya dihukumi kafir, boleh dibunuh, harta dan anak istrinya boleh diambil. Ini menurut pemahaman Khawarij ya, yang pertama. Yang kedua, semua dosa adalah dosa besar. Tidak ada yang namanya dosa kecil. Yang ketiga, anak-anak orang kafir yang masih di waktu kecil akan masuk neraka. Nah, yang terakhir, yang keempat, ibadah adalah rukun iman. Nah, ini diantaranya paham-paham aliran Khawarij. Yang kedua, aliran Murji'ah.
Aliran Murji'ah ini terdiri dari sekumpulan umat Islam yang ingin menjauhkan diri dan tidak mau mencampuri urusan yang terjadi di kalangan umat Islam. Mereka hanya mengambil semua kepada Allah. Di antara pahamnya, yang pertama, berbuat dosa itu tidak apa-apa kalau sudah mengenal Tuhan dan Rasul-Nya. Yang kedua, tidak ada hukum khisos atau hukuman di dunia. Hukum itu urusan Allah, kata aliran Murji'ah. Yang terakhir, rukun iman itu hanya mengenal Allah dan Rasul-Nya saja. Itu diantaranya paham-paham aliran Murji'ah. Selanjutnya aliran Syiah. Artinya aliran Syiah ini yaitu pengikut Abdullah bin Saba. Kepercayaannya sangat keterlaluan. Di antara paham-paham golongan Syiah ini, yang pertama, Nabi Muhammad akan turun lagi seperti Nabi Isa. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, Sayyidina Ali belum mati, bersembunyi dan akan lahir ke dunia. Yang ketiga, karena kesalahan Jibril, maka wahyu yang semestinya untuk Ali diberikan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, suara petir adalah suara Sayyidina Ali sedang marah, kata aliran Syiah. Dan yang terakhir, ruh Tuhan telah turun pada jasad Sayyidina Ali. Itu diantaranya paham-paham aliran Syiah. Selanjutnya, aliran Jabariyah. Artinya, aliran Jabariyah ini pengikutnya itu cuma sedikit, teman-teman. Maka golongannya cuma satu saja. Di antara pahamnya yaitu tidak ada ikhtiar atau usaha dari manusia, semua dari Allah. Yang kedua, manusia tidak punya kemampuan untuk berikhtiar sama sekali. Yang ketiga, perbuatan buruk manusia adalah paksaan Allah. Yang keempat, surga dan neraka penghuninya akan dipaksa oleh kudrat ilahi. Dan yang terakhir, iman itu cukup di hati saja. Itu katanya pemahaman daripada aliran Jabariyah. Selanjutnya aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini juga merupakan sebagian dari paham Mu'tazilah. Aliran ini disebut juga Mu'tazilah Qadariyah, ya. Di antara paham-pahamnya, yang pertama, pekerjaan manusia tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, segala perbuatan manusia sebelumnya Allah tidak mengetahui. Yang ketiga, Tuhan sekarang tidak bekerja lagi, kata aliran Qadariyah. Dan yang terakhir, Allah hanya bertugas melihat dan memperhatikan saja. Nah, itu diantaranya paham-paham daripada aliran Qadariyah. Selanjutnya aliran Mu'tazilah. Aliran kata Mu'tazilah ini artinya adalah menyisihkan diri. Menyisihkan diri, pendirinya adalah Wasil bin Atha. Di antara paham-pahamnya, menurut aliran Mu'tazilah ini, yang pertama, Al-Quran harus tunduk pada akal pikiran. Yang kedua adalah Al-Quran adalah makhluk Allah. Dan yang ketiga, baik buruk ditentukan oleh akal pikiran. Yang keempat, Isra Mi'raj itu tidak masuk akal, kata aliran Mu'tazilah. Yang kelima, surga dan neraka
itu tidak kekal. Yang keenam, timbangan, hisab, jembatan, telaga Al-Kausar, dan syafaat itu tidak ada. Yang ketujuh, siksa kubur tidak ada karena tidak masuk akal, kata aliran Mu'tazilah. Yang kedelapan, Tuhan itu tidak mempunyai sifat. Yang kesembilan, ada tempat lain selain surga dan neraka. Yang kesepuluh, karomah-karomah dari wali itu tidak ada. Dan yang terakhir, surga dan neraka belum ada. Itu menurut paham-paham menurut aliran Mu'tazilah. Selanjutnya kita kepada pembahasan yang terakhir ya. Di sini ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa diartikan yaitu yang pertama, golongan pengikut sunnah atau ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta pengikut jejak langkah para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini selalu berusaha berada pada garis kebenaran ajaran Nabi dan para sahabatnya. Yang terakhir, yang ketiga, aliran yang paling setia kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.